Santapan Harian Sabtu 16 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeskil pasalnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah harta berharga bagi hidup dan jiwa kami. Bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Yeskil 17 ayat 11 sampai 21. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem, dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya, dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi. Juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya, dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku, yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setia terhadap aku. Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang, dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya. Sahabat Santapan Harian, janji adalah hutang. Oleh karena enggan berutang, seorang yang berintegritas berupaya menepati janjinya. Perikop ini secara panjang lebar memberikan gambaran tentang Raja Zedekia yang memandang rendah sumpah dan mengingkari janjinya. Kata mengingkari perjanjian ditulis sebanyak 3 kali, sedangkan kata yang bermakna sama yaitu memandang ringan sumpah ditulis sebanyak 2 kali. Dikisahkan bahwa Zedekia tidak setia dan memberontak. Dia mencari pertolongan dari Mesir. Akan tetapi Allah telah memastikan bahwa Zedekia akan mati di Babel dan Raja Mesir tidak akan datang membantunya.
Zedekia tidak hanya memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Ia bahkan berani melanggar semua sumpah dan perjanjian yang ia suguhkan dengan berjabat tangan. Kesetiaan adalah tema penting dalam kitab Yehezkiel. Melalui pembacaan kitab Yehezkiel, tampak teologi kesetiaan Allah yang memegang janjinya sudah berkembang. Yehezkiel menyatakan bahwa Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya itu berkenan berpekara kembali dengan umat yang setia. Dalam Perjanjian Baru, perihal mengingkari perjanjian dapat kita baca dalam kisah Ananias dan Safira. Mereka telah berjanji mempersembahkan hasil penjualan tanahnya, namun mereka mengingkari janji yang dibuatnya sendiri. Allah menghukum mereka pada saat itu juga. Padahal jika saja mereka tidak berjanji, maka mereka tidak mungkin dihukum oleh Allah. Dengan kata lain, mereka bukan dihukum karena pemberiannya yang sedikit, tetapi mereka dihukum karena menganggap rendah suatu perjanjian dengan Allah. Berkait dengan janji, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus bersyukur karena mempunyai Allah yang tidak pernah ingkar janji. Jadi, kita meyakini penuh penggenapan janji Allah. Kedua, Allah setia terhadap janji yang diucapkannya. Jadi, kita juga harus memegang janji yang telah kita buat, baik kepada Allah maupun sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memegang janji-Mu kepada kami. Tolonglah kami untuk selalu setia dalam janji kami kepadamu dan sesama. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.